Shalom semuanya. Nah, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada majelis serta orang tua anak-anak yang telah ikut memeriahkan acara Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya aku juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, kepada adik-adik sekalian, serta tim multimedia nih yang udah membantu dalam proses perekaman sampai hari Natal pada hari ini. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan gak lupa aku mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
datang kembali di Sekolah Minggu dalam acara Natal Telah Tiba. Hari ini kita akan bersama-sama ibadah Sekolah Minggu di Natal dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa itu ceritanya? Nanti pasti kita dengar bersama-sama. Karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan cerita sekolah minggu dan ibadah. Kami mohon Tuhan menolong kami dan mengajar kami. Pakailah pujian, pakailah segala sesuatu yang akan digunakan untuk ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Nathan. Sama Kak Sandra juga. Nah, kita berdua nggak hanya berdua nih, tapi kita ditemenin oleh Kak Rudi dan Kak. Jusli. Nah, Kak Sandra, Kakak Iya, mau Kak. tanya dong, Apa, hari ini Kak? kita mau ngerayain apa sih sebenarnya? Apa ya Kak? Kayaknya kalau lihat dari masker sih Natal ya Kak kayaknya. Berarti kita harus dari pulau dan benua kita kemana-mana menyebarkan firman Oh, Tuhan. oke, Bahwa Tuhan Yesus telah lahir hari ini. Oke, kita nyanyikan dari pulau dan benua. Kakak ajak semua untuk bangkit berdiri ya adik-adik. Nah, kita mau merayakan kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Wah, kalau gitu berarti kita harus siarkan ke bukit, ke gunung, dan ke mana-mana, ya nggak sih Kak? Iya, betul-betul. Nah, adik-adik semua ikutin gerakan kakak ya, sambil kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Hai, siapa itu? Di bukit dan di mana jua. Hai, siapa itu? Lahirnya Al-Masih. Waktu kau membawa menjaga doanya,
sudah tahu kan, kita harus menyiarkan dimanapun, di gunung, di bukit, di laut, semuanya. Tapi kita harus mengerti bahwa Natal itu harus hadir dan lahir di hati kita. Tuhan Yesus yang lahir di hati kita ya adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu, kita mau menyanyikan sebuah lagu Natal di hatiku, biar kita meresapi bahwa Natal tahun ini hadir benar-benar di hati kita. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Halo adik-adik, Kak Algiera Joli. Selamat Natal untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pada sehat semua kan? Nah, di kesempatan kali ini kakak akan ngobrol bareng nih sama kakek Majus dari timur. Nah, untuk menerapkan protokol kesehatan, kakak hanya mengundang seorang kakek saja. Nah, sebelum itu kakak mengajak adik-adik di rumah untuk say hello dulu nih dengan kakek Majus dari timur. Halo kakek Majus. Halo juga adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali kakek bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Senang sekali adik-adik kita bisa bertemu dengan kakek Majus. Nah, kakek Majus dari timur dan dua orang lainnya datang mengunjungi Yesus saat Yesus dilahirkan. Nah, itu luar biasa banget dan keren banget dong ya. Kakek Majus. Nah, kakek Majus bisa gak ceritain pengalaman kakek Majus saat datang dan mengunjungi Tuhan Yesus? Boleh banget dong, kakek akan menceritakan perjalanan kakek bersama dua orang majusi yang lainnya pada saat itu untuk adik-adik semuanya. Wah, bersyukur banget ya adik-adik kalau kita dapat mendengarkan pengalaman dari kakek Majus. Kalau nggak salah, jarak dari timur ke Yerusalem itu 1100 km. Apakah kakek Majus tidak khawatir
dengan adanya kekerasan atau apapun, bahkan pada saat itu belum ada kendaraan baik mobil, kereta api maupun pesawat terbang. Pasti perjalanan itu menempuh resiko yang begitu berat. Betul sekali. Jarak dari tempat kakek ke Yerusalem 1100 km. Jauh banget. Butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itu tentu ada kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin saja kakek dan 2 orang lainnya bertemu dengan orang jahat atau hewan buas. Wah, begitu ya. Lalu, apa alasan kakek dan 2 orang majus lainnya tetap melakukan perjalanan itu? Nah, sekalipun jaraknya 1100 km yang begitu jauh dan penuh tantangan, sekalipun membuat kakek dan 2 orang lainnya khawatir dan takut, kami tetap pergi. Demi apa? Agar kami ingin datang kepada Yesus yang baru lahir, datang dan menyembah Dia. Wah, luar biasa banget ya adik-adik di rumah. Sekalipun jarak dan tantangan yang ada, tapi kakek majus dan 2 orang lainnya tetap mengunjungi Yesus. Nah, ketika kakek sampai di Yerusalem, bagaimana keadaan? Apakah baik-baik saja? Saat setiba di Yerusalem, semuanya baik-baik saja. Dan kami bertanya kepada orang-orang di sekitar, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Nah, apakah orang-orang di Yerusalem itu mengetahui di mana bayi Yesus dilahirkan? Waktu kami bertanya kepada orang-orang di Yerusalem, mereka semuanya heran. Seperti tidak mengerti apa yang kami tanyakan. Semuanya melihat kami dengan tatapan yang aneh. Mereka semua kaget ya, Kek? Betul sekali. Mereka semua kaget dan menatap kami dengan tatapan yang sangat aneh begitu ya. Dan setelah itu ketika kami bertanya, seorang raja bernama Herodes bertemu dengan kami dan mengumpulkan kami bersama dengan para imam dan ahli Taurat. Seriusan, Kek? Lalu bagaimana kakek dan kedua orang majus lainnya bisa dikumpulkan di situ? Saat kami dikumpulkan, kemudian kami ditanyai, di mana dia? Yesus, di mana dia lahir? Seperti itu. Wah, justru mereka tidak tahu ya, adik-adik. Nah, ketika kakek menceritakan tentang isi kitab Nabi, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Raja Herodes? Setelah kami menceritakan isi kitab Nabi tentang Yesus yang dikatakan akan lahir, kemudian Raja Herodes memanggil kami, sini-sini mendekat gitu ya. Saat kami bertiga mendekat kepada Raja Herodes, kami ditanya, di mana bintang itu akan kelihatan? Kemudian Raja Herodes berkata, ketika kalian sudah bertemu dengan Yesus, lihatlah baik-baik di mana tempatnya, lokasinya, dan setelah itu kabarkanlah kepada aku. Raja Herodes bilang seperti itu supaya kami memberitahu di mana tempat Yesus lahir. Karena Raja Herodes berkata dia juga ingin menyembah Yesus. Lalu, kapan bintang itu kelihatan? Saat kami keluar dari tempat Raja Herodes, kami melihat bintang itu bergerak dari jauh dan berhenti di tempat Yesus dilahirkan. Wah, begitu ya. Coba adik-adik bayangkan di rumah. Melihat bintang yang begitu terang, yang begitu indah. Pasti seneng banget kan? Nah, Kek, aku mau tanya. Ketika kakek melihat bintang dari timur itu, apakah setelah itu kakek menemukan bayi Yesus? Nah, kami mengikuti bintang itu dan setelah melewati rumah demi rumah dan menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya kami menemukan tempat Yesus lahir. Pada saat itu, Yesus bersama ibunya Maria. Saat kami datang, kami langsung sujud menyembah dan kami memberikan hadiah kepada Yesus. Kami memberikan emas, memberikan kemenyan, dan memberikan mur kepada Yesus.
Wah, senang sekali ya adik-adik. Karena bisa langsung menyembah Tuhan Yesus. Luar biasanya lagi, kakek dari Majus ini bisa memberikan hadiah yang luar biasa banget kepada bayi Yesus. Betul sekali. Kami sangat senang dan kami begitu bersuka cita karena kami bisa datang dan memberikan hadiah kepada Yesus, Sang Raja yang baru lahir itu. Nah, begini Kek. Tadi kan kata Raja Herodes, dia berpesan kepada kakek, kalau sudah bertemu, kakek harus kembali kepada dia. Lalu memberitahukan di mana lokasi Yesus dilahirkan. Apakah kakek kembali lagi? Kami tidak kembali. Setelah kami memberikan hadiah kepada Yesus dan kami tidur, kemudian Tuhan memperingatkan kami di dalam mimpi kami untuk tidak bertemu dengan Raja Herodes. Maka dari itu, setelah kami memberikan hadiah itu dan mau berangkat pulang, kami mencari jalan yang lain. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Setelah kita selesai mendengarkan cerita tentang pengalaman kakek Majus, nah waktunya kita mau bertanya-tanya nih. Perjalanan dari timur ke Yerusalem begitu banyak tantangan. Apakah kakek Majus merasakan kegelisahan waktu itu? Lalu apakah ada pesan dari kakek Majus untuk adik-adik di rumah nih, KA Gia Raja Wali, agar dapat melewati rintangan atau tantangan menjadi anak Tuhan yang baik? Nah, adik-adik di rumah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, pasti banyak rintangannya ya. Misalnya, waktu baru bangun tidur, kita mau berdoa, ngantuk, nggak jadi berdoa, malah tidur lagi. Atau mungkin saat berada di rumah, ada yang membuat kita kesel gitu ya, kakak, adik kita, atau mama papa yang bikin kesel, kita marah gitu ya sama mereka. Atau mungkin waktu hari Minggu, saatnya sekolah Minggu, rupanya ada kartun yang harus kita tonton, pengen kita nonton nih. Nah, itu adalah tantangan atau rintangan-rintangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Tapi kakek percaya adik-adik di rumah semuanya adalah anak-anak yang baik, yang disayang oleh Tuhan. Maka dari itu, karena Tuhan sudah sayang kepada kita semua, kita juga harus sayang kepada Tuhan. Makanya ketika kita mengalami rintangan-rintangan saat ngantuk, kita harus tetap berdoa, duduk diam dan berdoa kepada Tuhan. Ketika ada yang membuat kita kesel, adik, kakak, atau mama papa kita harus sabar. Jangan cepat marah-marah. Kita harus sayang dengan keluarga kita. Dan kalau hari Minggu ada kartun yang ditonton, kita harus ingat, hari Minggu waktunya kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, begitu caranya untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, sekalipun memang banyak rintangannya. Wah, jadi begitu ya adik-adik di rumah. Walaupun banyak tantangan, kita harus tetap semangat. Nah, tadi kan kakek sudah memberikan persembahan, maksudnya memberikan hadiah tuh untuk Yesus Tuhan kita. Nah, gimana caranya agar adik-adik Gia Raja Wali dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita? Nah, tidak hanya kakek dan 2 orang Majus lainnya yang bisa datang dan menyembah Yesus. Adik-adik di rumah juga bisa datang dan menyembah Yesus. Dengan cara apa? Pertama, dengan puji-pujian. Kita boleh bernyanyi untuk Tuhan Yesus, mau di rumah atau saat sekolah Minggu, kita bernyanyi, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita bisa melakukannya dengan menceritakan kebaikan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang di rumah, kepada teman kita di sekolah, begitu ya. Dan yang ketiga, kita bisa menyembah Yesus melalui doa kita. Kita datang kepada Tuhan melalui doa,
kita katakan terima kasih Yesus sudah lahir bagi kami, sudah memaafkan perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Begitu ya adik-adik. Nah, pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus melalui doa. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik untuk kami semua. Dan kami mau menyembah Tuhan Yesus melalui doa. Inilah ucapan terima kasih kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami mau sayang kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau juga menyembah Tuhan Yesus dengan kami sayang dengan keluarga kami, dengan rajin ikut sekolah minggu, dan menjadi anak-anak yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Nah, adik-adik, aku juga mau ngasih pengumuman nih. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, jadi selain ibadah Natal, kakak-kakak guru sekolah minggu udah nyiapin nih bingkisan Natal buat adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengambilnya di gereja mulai hari ini nih. Tapi kalau adik-adik gak bisa datang ke gereja, adik-adik bisa info dulu ke kakak-kakaknya, biar kakak-kakaknya nanti yang antar ke rumah adik-adik. Nah, yang kedua adalah minggu depan itu tetap ada ibadah di YouTube KAA. Jadi jangan lupa adik-adik hari Minggu jam 10 tetap ada di YouTube KAA. Oke? Sampai kita ketemu lagi adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, cerita sangat bagus. Ibadah kita, pujian kita luar biasa. Mari sekarang kita akan membawa doa berkat. Adik-adik semua siapkan dirimu untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Natal. Bapa dalam surga, kami telah ibadah Natal yang indah ini. Sekarang terimalah kami, berkatilah kami. Maka berkat-berkat anugerah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dan pelukan Tuhan Yesus menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai usaha pekerjaan dan sekolah kami, dan dimanapun kami berada, kiranya terus Tuhan sertai dan Roh Kudus hibur dan kuatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gia Raja Wali mengucap